Ya, salam saudara-saudara sekalian, terkait seri-seri tanggapan saya untuk ibadah KKR Pentakosta palsu yang dipimpin oleh Philip Mantova bersama timnya di Kupang tempo hari. Respons yang saya terima dari para pengikutnya itu 99% itu semata-mata ad hominem ya. Cari popularitas, cari nama, hanya ingin naikin rating, iri hati, tinggi hati, dan sejenisnya. Saudara bisa lihat sendiri di kolom komentar itu ya. Bahkan terakhir waktu saya membahas tentang indikasi oneness Pentecostalism pada formula baptisan yang langsung digunakan oleh Philip Mantova, termasuk saya menegaskan tentang keharusan doktrin Tritunggal. Kemudian ada pengikut setianya yang datang dan berkomentar, itu doktrin buatan manusia katanya. Jadi kalau Philip Mantova itu kibas-kibas jaket, kemudian pada tumbang-tumbang sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Alkitab, maka itu benar di dalam pikiran mereka ya. Kalau Philip Mantova ngajakin semua orang berbahasa roh rame-rame seperti leba, sikiraba-raba di dalam ibadah itu sesuatu yang persis bertentangan dengan Alkitab. Tapi di mata mereka itu benar. Dan itu dari Tuhan katanya. Jadi rupanya sekarang kita jadi orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan bisa bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jadi meskipun apa yang dilakukan Philip Mantova dan diajarkannya itu terus menerus bertentangan dengan firman Tuhan, tidak apa-apa, Philip Mantova benar, Philip Mantova sudah benar. Dan orang-orang yang mengingatkan akan ajaran yang sehat, mereka itulah yang tinggi hati, yang iri hati, yang ingin naikkan rating dan ingin cari popularitas. Wah, itu hebat sekali kekristenan masa kini di Indonesia ya. Saudara-saudara, silakan cek semua video saya di channel Verbum Veritatis. Tidak ada satupun video, baik itu pengajaran, baik itu yang bersifat respons, yang saya deliver kepada publik tanpa argumen. Semuanya selalu berdasarkan argumen, berdasarkan di backup oleh kutipan-kutipan dari para scholars, termasuk pengetahuan-pengetahuan kesarjanaan yang paling mutakhir dan yang kredibel dan yang mumpuni. Soal saudara setuju atau tidak itu kan hak kebebasan saudara, tapi saudara tidak bisa datang ke sini dan sekadar menyerang saya secara personal tanpa deal dengan argumen-argumen saya. Artinya ketimbang kamu menjadi orang yang sangat memprihatinkan model begitu, kenapa kamu tidak sedikit mempintarkan dirimu untuk berurusan, deal, menjawab argumen-argumen saya kalau kamu bisa, ketimbang kamu sekadar melakukan ad hominem. Nah, oke saudara-saudara, ini adalah video terakhir saya tentang ibadah Pentakosta palsu yang diadakan Philip Mantova itu. Tapi saudara-saudara, saya ingin tegaskan, video ini tidak untuk Philip Mantova. Karena sejauh yang saya ketahui sangat jarang, meskipun ada satu dua ya, sangat jarang pengajar nyeleneh yang kemudian berbalik dari ajaran-ajaran nyeleneh mereka. Apalagi kalau mereka sudah punya pengikut dalam jumlah yang besar ya. Zona nyaman itu terlalu berharga bagi para pengajar yang demikian. Meskipun bertonton argumen berdasarkan ajaran kitab suci itu dilemparkan ke wajah mereka, mereka akan tetap berleha-leha meneruskan ajaran mereka. Karena mereka tahu bahwa selalu saja ada orang-orang yang sangat naif, yang tidak peduli dengan Alkitab, yang akan termakan oleh ajaran-ajaran mereka. Video ini saya tujukan khusus bagi mereka yang masih peduli terhadap ajaran yang sehat dari dalam Alkitab firman Tuhan. Video ini juga saya tujukan bagi mereka yang lebih mementingkan argumen ketimbang tampilan-tampilan luar dan retorika-retorika yang kedengaran spiritual dan rohani padahal tidak ada substansinya sama sekali. Dan saya percaya masih ada jauh lebih banyak anak-anak Tuhan yang sejati di Indonesia, jauh lebih banyak ketimbang Philip Mantova dan para pengikutnya yang nyeleneh itu. Dan bagi mereka yang demikian, silakan perhatikan baik-baik dengan saksama materi pada video ini. Nah, saudara-saudara, teks yang paling sering dicomot untuk membenarkan baptisan ulang seperti yang diadakan oleh Philip Mantova adalah Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7, tapi demi ringkasnya mari kita baca hanya sampai pada ayat yang kelima. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus."
Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang telah datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara baca sampai di ayat yang ke-7, dikatakan bahwa para murid Yohanes itu berjumlah 12 orang. Nah, menurut para pendeta model-model seperti Philip Mantova yang misi mereka adalah mencari-cari orang-orang Kristen yang pernah dibaptis percik, yang belum pernah dibaptis secara selam. Misi mereka untuk cari orang-orang begitu. Menurut para pendeta model-model begitu, Kisah Rasul pasal 19 ini adalah contoh, dan katanya masih banyak lagi. Masih banyak lagi katanya di dalam Perjanjian Baru. Menurut mereka teks ini adalah contoh di dalam Perjanjian Baru mengenai adanya baptisan ulang. Jadi baptisan ulang yang mereka adakan menurut mereka itu sah dan ada dasar Alkitabnya karena ada ayatnya katanya. Nah, ada beberapa poin tanggapan, dan tanggapan-tanggapan saya di dalam video last response ini akan agak lebih detail dibandingkan dengan video-video sebelumnya sebagai edukasi bagi Anda sekalian. Pertama, ada ayatnya tidak berarti bahwa kamu menggunakan ayat itu secara benar sesuai dengan totalitas ajaran Alkitab. Misalnya, ada orang yang datang kepada saudara mengutip Yohanes 14 ayat yang ke-28. Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Kemudian bayangkan kalau orang itu mengklaim, tuh ada ayatnya, maka Yesus bukan Allah yang sejati. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Pertanyaan, kalau kamu orang Kristen yang sejati, yang ngerti Alkitab, apakah kamu akan setuju dengan kesimpulan itu hanya karena orang itu menyatakan dan memang menunjukkan bahwa ada ayatnya Yesus bilang Bapa lebih besar dari aku? Nah, tentu saja tidak. Tidak, karena sekarang persoalannya itu bukan sekadar hanya ada ayatnya, tapi kamu harus menunjukkan bahwa Yesus mengatakan kata-kata itu dalam konteks inkarnasi saat Dia menjadi manusia. Dan di sisi lain Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sudah menegaskan bahwa Yesus adalah Sang Logos yang sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Jadi adalah pembodohan yang kolosal kalau kamu berprinsip yang penting ada ayatnya, ini ada ayatnya, maka semua sudah beres. Kamu sudah membuktikan poin kamu. Itu sesuatu yang sangat naif, sangat reduksionistik, dan sangat prematur. Karena pertanyaan lanjutannya, sekali lagi perhatikan prinsip ini baik-baik saudara-saudara. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah pemahaman, apakah kesimpulanmu mengenai ayat itu koheren, konsisten, harmonis, sesuai dengan bagian-bagian kitab suci yang lain atau tidak? Itulah yang disebut di dalam teologi reformasi dengan prinsip sola scriptura sebagai prinsip formalnya, tapi tidak hanya cukup sola scriptura. Sola scriptura itu hanya necessary condition, syarat perlu. Syarat cukupnya, sufficient conditionnya adalah tota scriptura, totalitas ajaran kitab suci. Jadi apa yang kita simpulkan mengenai teks tertentu dari dalam Alkitab harus konsisten dengan totalitas ajaran kitab suci. Jadi satu kali lagi tolong naik kelas ya. Jangan jadi anak TK terus. Nah, itu poin pengantar yang pertama. Sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 5 yang tadi saya bacakan bagi saudara. Harus ditegaskan satu-satunya, satu kali lagi, satu-satunya teks di dalam seluruh Alkitab, di dalam Perjanjian Baru terutama, yang mengindikasikan adanya baptisan ulang. Tidak ada lagi teks yang lain di dalam Alkitab yang kamu bisa rujuk. Jadi adalah tidak benar. Para pendeta celup itu memberi kesan seakan-akan Kisah Rasul pasal 19 hanya salah satu teks. Masih ada teks-teks lain katanya. Itu dusta. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa poin itu sangat penting? Poin itu sangat penting karena saudara perlu memperhatikan beberapa poin observasi eksegetis dari teks itu menurut konteksnya. Yang pertama, orang-orang yang dibaptis ulang
di dalam konteks Kisah Rasul pasal 19 adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan ini adalah satu-satunya peristiwa di mana para murid Yohanes Pembaptis yang telah menerima baptisan Yohanes Pembaptis dibaptis kembali dengan baptisan Kristen. Kenapa begitu? Karena para murid Yesus sendiri tampaknya menurut good and necessary consequence, termasuk Apolos, juga sudah pernah menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Tapi para murid Yesus termasuk Apolos yang sudah pernah menerima baptisan Yohanes Pembaptis tidak dibaptis kembali. Saudara, tidak ketemu catatan di dalam perjanjian baru di mana para murid Yesus yang pernah menerima baptisan Yohanes termasuk Apolos yang pernah menerima baptisan Yohanes dibaptis kembali dengan baptisan Kristen. Nah, itu poin observasi yang pertama. Poin observasi yang kedua, Yesus sendiri berargumentasi bahwa baptisan Yohanes itu berasal dari Allah, berasal dari surga. Kalau saudara baca Matius pasal 21 ayat yang ke-23 mencatat saat Yesus mengajar di bait suci, orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Dan karena itu Yesus balik nanya kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Nah, perhatikan presaposisi di balik pertanyaan retoris Yesus tadi. Yesus mempresaposisikan bahwa pertanyaan itu harus dijawab. Baptisan Yohanes berasal dari surga, berasal dari Allah. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, kenapa hanya dan hanya di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1-7 para murid Yohanes Pembaptis yang telah menerima baptisan Yohanes Pembaptis dibaptis kembali dengan baptisan Kristen? Jawabannya pasti bukan karena baptisan Yohanes itu tidak valid. Bukan. Karena para murid Yesus termasuk Apolos yang pernah menerima baptisan Yohanes Pembaptis tidak dibaptis kembali dengan baptisan Kristen. Termasuk Yesus sendiri. Yesus sendiri menerima baptisan Yohanes dan bahkan berargumentasi bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga. Jadi sekali lagi mereka dibaptis kembali. 7 orang di Efesus itu dibaptis kembali dengan baptisan Kristen. Alasannya pasti bukan karena baptisan Yohanes Pembaptis itu tidak valid, melainkan karena alasan yang lain. Dan poin observasi yang kedua itu mengantar kita kepada poin observasi yang ketiga. Perhatikan pertanyaan Paulus kepada mereka. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, jangan salah paham saudara, jawaban mereka kepada Paulus itu pasti tidak berarti mereka tidak pernah tahu sama sekali bahwa ada yang namanya Roh Kudus. Bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena di dalam Yudaisme kuno itu ada ajaran dan ada pandangan mengenai Roh Kudus, termasuk itu juga ada di dalam Perjanjian Lama. Yang mereka maksudkan di dalam jawaban mereka kepada Paulus adalah mereka belum tahu menau bahwa Roh Kudus telah dicurahkan seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu sebabnya kalau saudara baca komentar tafsiran dari seorang ahli Perjanjian Baru, James D.G. Dunn, menyebut mereka sebagai disciples without spirit, para murid tanpa Roh Kudus. Nah, itu adalah cara James D.G. Dunn menyatakan bahwa para murid Yohanes Pembaptis itu sebetulnya belum menjadi Kristen. Karena begini saudara, menurut teologi Perjanjian Baru, dan saya akan kembali mengutip James D.G. Dunn, penerimaan akan Roh Kuduslah yang menjadikan seseorang itu menjadi milik Kristus. Dan James D.G. Dunn kemudian berkomentar mengenai kenapa Apolos tidak perlu dibaptis kembali. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa Apolos sudah menerima Roh Kudus dan karena itu tidak perlu dibaptis kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sementara mereka yang lain yang belum menerima Roh Kudus dianggap sebagai para petobat baru. Nah, hal yang sama juga dikemukakan oleh F.F. Bruce, seorang giant, seorang raksasa ahli dalam bidang studi biblika Perjanjian Baru. Teks ini, maksudnya Kisah Rasul pasal 19, adalah satu-satunya catatan mengenai baptisan ulang yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Para rasul sendiri atau banyak di antara mereka tampaknya telah menerima baptisan Yohanes. Tetapi masalah baptisan ulang
tidak dipersoalkan bagi mereka. Sangat mungkin penerimaan mereka akan Roh Kudus pada Pentakosta telah mentransformasi signifikansi persiapan yang telah mereka terima itu, maksudnya baptisan Yohanes, kepada signifikansi konsumatif atau penggenapannya dari baptisan Kristen. Demikian juga tidak ada indikasi bahwa Apolos diharuskan untuk menerima baptisan Kristen setelah menerima baptisan Yohanes. Pengalaman kekiniannya akan Roh Kudus membuat keharusan itu, maksudnya baptisan ulang itu, menjadi tidak perlu. Tetapi para murid di Efesus belum memiliki pengalaman menerima Roh Kudus. Karena itu mereka dibaptis kembali dengan baptisan Kristen. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, mereka menerima Roh Kudus seperti yang terjadi pada peristiwa Pentakosta dengan tanda-tanda audible saat Roh Kudus memasuki mereka. Jadi saudara-saudara, sekarang kita tahu kenapa kepada para murid Yohanes Pembaptis tadi Paulus menjelaskan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dan menyuruh mereka untuk percaya kepada Dia, Yesus, yang datang setelah Yohanes Pembaptis, dan mereka dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Dan by the way, ini hanya catatan kaki aja, di dalam Kisah Para Rasul tidak ada pola tentang kapan Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang percaya, apakah sesudah atau sebelum baptisan. Dan dari konteksnya, dari konteks Kisah Rasul pasal yang ke-19, kita tahu bahwa mereka belum menjadi Kristen dan belum pernah menerima baptisan Kristen. Itulah yang terjadi pada 12 orang murid Yohanes Pembaptis di Efesus yang dijumpai oleh Paulus saat itu. Nah, sementara di sisi lain saudara-saudara, para murid Yesus termasuk Apolos yang tadinya sudah pernah menerima baptisan Yohanes memang tidak perlu dibaptis kembali dengan baptisan Kristen karena mereka telah menerima Roh Kudus yang telah menjadikan mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Baptisan Yohanes dianggap tetap valid bagi mereka karena memang baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pengakuan iman mereka kepada Yesus Kristus yang otentikasinya, validasinya adalah seseorang dilahirbarukan atau dibaptis dengan Roh Kudus. Itu istilah-istilah yang satu dan sama yang menyatukan dia, orang tersebut, dengan Kristus. Itulah yang disebut dengan doktrin union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kalau Anda pikir, oh Pak Diki hanya mengutip ahli-ahli yang konservatif, yang evangelikal karena dia seorang Injili, seorang reform. Perhatikan sekarang. Sekarang saya akan kutip bagi Anda seorang ahli perjanjian baru yang sangat terkenal dan yang sangat dihormati oleh para ahli perjanjian baru yang lain, Craig X. Keener. Craig Keener adalah seorang ahli perjanjian baru dari kalangan karismatik. Dan mengenai Kisah Rasul pasal yang ke-19, Keener juga memberikan komentar penegasan yang persis senada dengan yang dikemukakan oleh James D.G. Dunn maupun F.F. Bruce yang tadi sudah saya kutip bagi saudara. Tampaknya mereka yang telah dibaptis oleh Yohanes yang kemudian menerima baptisan Yesus yang lebih agung, yaitu baptisan Roh Kudus, tidak lagi diharuskan untuk dibaptis kembali, termasuk banyak murid perdana Yesus dan Apolos. Tetapi mereka yang belum menerima Roh Kudus seperti para murid Yohanes Pembaptis di Kisah Rasul pasal 19 dibaptis kembali dengan baptisan Kristen. Nah, itu poin-poin observasi yang terdapat pada poin utama saya pada poin yang kedua. Dan sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga, poin yang terakhir. Berdasarkan poin pertama dan kedua tadi bersama dengan poin-poin observasi eksegetisnya, Kisah Rasul pasal 19 ayat 1-7 benar-benar tidak dapat digunakan oleh para pendeta celup dengan misi mereka mencari-cari orang Kristen yang sudah pernah dibaptis percik meskipun dibaptis dalam formula Trinitarian untuk dibaptis kembali. No, teks itu tidak dapat digunakan. Karena apa? Karena saya akan kasih saudara beberapa alasan lanjutan. Pertama, Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7 tidak berbicara tentang baptisan ulang bagi yang sudah Kristen, melainkan baptisan Kristen bagi yang belum Kristen. Para murid Yohanes Pembaptis itu belum menjadi Kristen menurut konteksnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua, teks ini sama sekali tidak mempersoalkan cara baptisannya, melainkan yang menjadi isu kritisnya adalah mereka belum diselamatkan, yaitu bahwa mereka belum menerima karunia Roh Kudus. Teks dan konteksnya jelas
tidak analogis. Satu kali lagi, tidak analogis dengan alasan para pendeta celup mencari-cari orang Kristen yang pernah dibaptis percik untuk mereka celupkan, mereka benamkan kembali dengan alasan mari kita meneladani cara baptisan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu adalah alasan dusta yang mereka ciptakan sendiri tanpa dasar sama sekali dari dalam kitab suci Alkitab firman Tuhan. Dan yang ketiga, teks ini Kisah Rasul pasal 19 bersama dengan pengamatan dari konteks luasnya, broader konteksnya, konteks kanonikalnya, mengindikasikan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat satu-satunya, dan itu ditandai, termasuk diautentikasi dengan penerimaan Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya atau tercurah atasnya. Dengan kata lain, menjadikan cara baptisan selam sebagai alasan mutlak membaptis ulang, termasuk membuat doktrin bahwa harus baptis selam agar lebih sesuai dengan Alkitab, bahkan lebih ekstrim lagi, bikin doktrin bahwa harus baptis selam untuk diselamatkan, adalah pembangkangan terhadap ajaran Alkitab firman Tuhan. Hendaklah mereka yang adalah murid-murid Kristus dan milik Kristus, domba-domba Kristus yang sejati, mendengar dan mengenali suara Kristus, dan yang membangkang dan yang menolak mungkin saja adalah domba-domba yang tuli dan bandel, atau sebenarnya memang mereka tidak pernah menjadi domba-domba Kristus. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa dan yang sejati dan yang satu-satunya itu, memberkati, memelihara, menjaga umat tebusannya, dan menjaga kawanan domba miliknya dari para pengajar palsu. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.